Bergabung bersama saya untuk debat yang diperkirakan akan seru adalah Jeffrey Myron, dosen senior ekonomi di Universitas Harvard dan direktur studi ekonomi di Cato Institute. Dan Perry, analis urusan internasional dan penulis buletin Ask Questions Later. Dan Nathan J. Robinson, pemimpin redaksi majalah Current Affairs dan penulis buku Why You Should Be a Socialist. Sebelum saya menyambut kalian semua, mari kita lihat latar belakang cerita ini. Silakan simak. Untuk sesaat musim panas ini, Elon Musk menjadi triliuner pertama di dunia. Debut saham SpaceX yang luar biasa di pasar saham mendorong perkiraan kekayaannya melewati angka $1 triliun. Sebuah konsentrasi kekayaan yang hampir tak terbayangkan di tangan satu orang. Dan ini terjadi saat Amerika sedang memperdebatkan isu yang jauh lebih besar tentang kekayaan dan kapitalisme. 1% orang terkaya sekarang menguasai sekitar sepertiga kekayaan rumah tangga, sementara para politisi dari sayap kiri sosialis demokrat semakin mendapat dukungan, berkampanye untuk pajak yang lebih tinggi bagi orang superkaya, layanan publik yang diperluas, dan peran pemerintah yang lebih besar dalam perekonomian. Para pendukung kekayaan ekstrim berpendapat bahwa kekayaan seperti milik Musk sebagian besar tercipta melalui kepemilikan perusahaan yang berinovasi, mempekerjakan orang, dan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Para kritikus berpendapat bahwa ketika kekayaan menjadi sangat terkonsentrasi, hal itu dapat memperdalam ketimpangan, mendistorsi pengaruh politik, dan membuat terlalu banyak kekuatan ekonomi berada di tangan segelintir orang. Jadi, di mana seharusnya batas itu ditetapkan? Apakah mengumpulkan kekayaan sebanyak ini benar-benar baik untuk perekonomian? Dan pada akhirnya, haruskah triliuner ada? Baiklah, sekarang saatnya untuk babak kilat 30 detik. Setiap tamu di panel kami akan memiliki waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan pertama kami. Dan setelah itu, kami akan membuka debat ini untuk jawaban yang lebih panjang. Jadi, mari kita mulai. Nathan J. Robinson, Anda akan menjadi orang pertama yang menjawab pertanyaan pertama kami. Anda punya waktu 30 detik. Haruskah triliuner ada? Baiklah, mari kita ingat berapa banyak $1 triliun itu. Jika Anda menghasilkan $1 juta setiap hari, Anda akan membutuhkan hampir 3.000 tahun untuk mengumpulkannya. $1 triliun akan melampaui matahari jika direntangkan. Jumlah uang seperti ini tidak membuat orang bahagia. Setelah Anda menjadi jutawan atau bahkan miliarder, Anda sudah sangat berkecukupan. Anda bisa memiliki apapun yang Anda inginkan. Apakah memiliki $1 triliun bisa dibenarkan dalam arti abstrak, di mana semua orang hidup dengan baik? Menurut saya jelas itu tidak bisa dibenarkan. Ketika masih ada orang yang sangat membutuhkan, ketika masih ada tunawisma di jalanan, ketika masih ada orang yang tidak mampu membeli makanan, tidak mampu kuliah atau bersekolah di sekolah yang baik. Jadi menurut saya, dalam masyarakat kita saat ini, tidak ada cara untuk membenarkan kesenjangan seperti ini. Baiklah, Jeffrey Myron, 30 detik. Haruskah triliuner ada? Poin utama saya adalah bahwa ini bukan pertanyaan yang jelas. Tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah keberadaan triliuner. Jika Anda memiliki undang-undang atau kebijakan yang mencoba membatasi hal itu, orang-orang yang akan menjadi triliuner akan menemukan cara untuk membagi kekayaan mereka kepada pasangan dan anak-anak lewat kontrak keuangan yang rumit dan sebagainya. Jadi, itu adalah tujuan yang sia-sia. Jadi, kita seharusnya tidak perlu membicarakan hal itu. Selain itu, ada kemungkinan hal-hal buruk terjadi akibat konsentrasi kekayaan yang terlalu besar. Pemerintah pada dasarnya bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Baiklah, dan yang terakhir, analis urusan internasional Dan Perry, 30 detik untuk pertanyaan ini. Haruskah triliuner ada? Jadi, dengan nilai dolar dan tingkat daya beli saat ini, tidak. Mereka seharusnya tidak ada. Karena $1 triliun lebih besar dari PDB banyak sekali negara. Saya rasa kasus ekstrim ini memperjelasnya. Pasar bebas, kita semua mendukungnya. Saya sendiri seorang kapitalis. Tapi jika pasar bebas menciptakan situasi di mana satu orang memiliki semua kekayaan dan semua pendapatan, sementara 8 miliar orang lainnya tidak punya apa-apa sama sekali, Jelas, itu tidak akan dibiarkan. Akan terjadi revolusi besar-besaran di setiap negara. Jadi, sebagian besar masyarakat yang saya tahu memang mendukung adanya tingkat redistribusi tertentu. Dan karena itu, jelaslah bahwa kita perlu menerapkan pajak progresif misalnya. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah berada di titik ketimpangan yang optimal? Dan menurut saya, pada dasarnya kita belum. Baiklah, oke. Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab yang lebih panjang untuk para panelis kita. Saya ingin mulai dari Anda, Nathan. Elon Musk menjadi triliuner pertama di dunia pada tahun di mana kita melihat, kamu tahu, pemotongan bantuan pangan, rekor kemiskinan, perang yang berkecamuk di seluruh Timur Tengah. Apakah menurutmu ini tanda bahwa kapitalisme berjalan dengan baik atau justru telah benar-benar rusak? Ya, memang, ini mulai rusak. Saya pikir kita semakin dekat ke titik yang disebutkan oleh Dan. Seperti yang Dan katakan, dan ini penting, tidak ada dari kita yang akan menerima situasi di mana semua kekayaan terkonsentrasi pada satu orang, dan tidak ada orang lain yang memiliki apa-apa. Tidak ada orang lain yang punya apa-apa. Jadi ini membuat kita semakin dekat dengan situasi seperti feodalisme. Dan salah satu masalahnya adalah dengan konsentrasi kekayaan yang ekstrim, muncul kekuasaan, muncul korupsi.
kita melihat bahwa Elon Musk benar-benar ingin Donald Trump terpilih pada tahun 2024. Jadi dia menghabiskan ratusan juta dolar untuk mencoba mempengaruhi hasil pemilu. Sekarang kita tidak tahu apakah itu benar-benar menentukan hasilnya. Tapi intinya adalah ketika seseorang bisa menghabiskan uang yang nyaris tak terbatas, mereka secara efektif bisa membeli hasil politik yang mereka inginkan. Ini menciptakan semacam siklus yang tidak pernah berakhir. Dan tentu saja, kekayaan warisan berarti bahwa struktur kekayaan seperti feodal itu akan diwariskan ke generasi berikutnya dan generasi setelahnya. Menarik. Begini, Jeffrey, aku ingin mendengar pendapatmu tentang hal ini. Maksudku, pendapatku adalah bahwa upaya pemerintah untuk melakukan berbagai hal yang dianggap baik dalam ekonomi justru berperan jauh lebih besar dalam menciptakan konsentrasi kekayaan yang tidak semestinya daripada apapun yang berasal dari pasar bebas. Pasar bebas, tentu saja, memungkinkan beberapa orang memiliki kekayaan yang sangat besar. Dan memang ada contoh kekayaan luar biasa yang berasal dari korupsi, penipuan, dan kapitalisme kroni, serta semua itu. Tapi selain itu, pemerintah juga melakukan hal-hal seperti mensubsidi kendaraan listrik. Itu salah satu alasan mengapa Tesla akhirnya menjadi sukses. Pemerintah mensubsidi perjalanan luar angkasa. Itu salah satu alasan mengapa SpaceX sukses. Dan masih ada jutaan contoh lainnya. Itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang terjadi jika, misalnya, Steve Jobs menciptakan iPhone dan banyak orang ingin membeli iPhone. Jadi Steve Jobs menjadi sangat kaya. Tapi itu karena dia menghasilkan sesuatu yang diinginkan banyak orang. Dan aku lihat kamu tadi menggelengkan kepala. Ada tanggapan? Lihat, maksudku ini adalah anggapan umum tentang bagaimana pemerintah itu buruk. Dan aku akan bilang, pemerintah yang buruk memang buruk. Dan banyak pemerintah, mungkin sebagian besar, memang buruk. Tapi ada juga pemerintah yang baik. Aku akan kembali ke kasus pengecualianku. Bagaimana jika pasar bebas tidak membuat setiap anak berusia 6 tahun bisa bersekolah di kelas 1 SD? Kau tahu, aku pernah punya teman yang bilang padaku, ya, mereka memang seharusnya begitu, selama orang tua mereka bisa membayarnya. Tidak, itu memang peran pemerintah, titik. Pemerintah punya banyak hal baik yang tidak hanya seharusnya dilakukan, tapi memang perlu dilakukan. Mungkin tidak ada jalan menuju villa indahmu karena kau tinggal sendirian di gunung. Nah, pemerintah seharusnya membangunnya. Jadi anggapan bahwa pemerintah menciptakan ketidaksetaraan, menurutku itu sangat-sangat tidak adil dan agak tidak tepat. Karena pada akhirnya, apa yang sebenarnya membuatnya seperti itu? Bahwa rata-rata CEO di Amerika Serikat pada tahun 1980 di perusahaan besar menghasilkan sekitar 30 kali lipat dari pekerja rata-rata mereka. Sekarang lebih seperti 300 kali lipat. Pemerintah sebenarnya yang membuat itu terjadi. Dan pemerintah bisa membalikan itu. Dan itu dilakukan melalui banyak hal berbeda, termasuk liberalisasi di Amerika dan Inggris, perubahan pada tingkat pajak yang sangat tinggi dan memberatkan, beberapa regulasi seputar rencana pensiun dan pasar saham. Itu menciptakan banyak hal. Belum lagi tentu saja, skema sirkular di mana CEO menunjuk dewan direksi dan dewan menyetujui paket gaji yang tentu saja berupa modal. Mereka ada di pasar saham yang semakin menciptakan inflasi kekayaan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengubah hal-hal ini. Mengapa kita ingin mengubah hal-hal ini? Karena untuk menjawab pertanyaan Natasha, ini tidak berjalan dengan baik. Dan bagaimana saya tahu? Karena orang seperti Donald Trump terpilih. Ada banyak kemarahan dalam sistem. Dan kemarahan itu berasal dari banyak hal. Termasuk tindakan berlebihan dari kelompok kiri progresif garis keras. Tidak diragukan lagi. Tapi salah satu penyebabnya adalah ketidaksetaraan. Saya ingin bertanya pada Nathan. Kita juga melihat banyak orang lain yang terpilih sekarang, yang tidak selalu memiliki kecintaan yang sama terhadap kapitalisme seperti Donald Trump. Sekarang ada gelombang sosialis demokrat yang mulai menjabat di Amerika Serikat. Wali Kota Mamdani di New York City hanyalah salah satunya. Nathan, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Pertama-tama, saya hanya ingin mencatat bahwa sepertinya kita semua setuju bahwa kita harus mengenakan pajak pada uang Elon Musk, karena Jeffrey tampaknya mengakui bahwa perjalanan luar angkasa dan mobil listrik didukung pemerintah. Jadi, $1 triliun Elon Musk setidaknya bisa dianggap tidak sah. Tapi kamu bisa melihat dari terpilihnya banyak sosialis demokrat di seluruh negeri, bahwa orang-orang tidak setuju dengan pandangan Jeffrey. Mereka memang berpikir bahwa ada terlalu banyak konsentrasi kekayaan, dan mereka marah karena mereka tahu bahwa pemerintah sebenarnya bisa melakukan lebih banyak. Apa yang kita lihat di New York adalah bahwa Zohar Mamdani terpilih karena dia mengatakan bahwa kamu seharusnya mampu membiayai hidup di kotamu sendiri. Itulah platform dasarnya. Jadi dia bilang, yang akan kita lakukan adalah membuat biaya penitipan anak lebih terjangkau. Kita akan membuat ongkos bus lebih terjangkau. Kita akan memastikan sewa rumahmu juga terjangkau. Dan janji-janji ini mengena bagi masyarakat, karena mereka paham bahwa tidak adil jika ada konsentrasi kekayaan yang begitu besar, sementara orang biasa berjuang setiap bulan hanya untuk membayar tagihan dasar mereka. Jeffrey, saya ingin beralih ke kamu. Argumen libertarian adalah bahwa kekayaan adalah imbalan atas nilai yang diciptakan. Tapi kekayaan Musk, dan kamu sudah menyebutkan ini, sebagian besar dibangun dari kontrak pemerintah dan subsidi yang kita lihat melalui SpaceX, melalui Tesla. Apakah ini benar-benar keberhasilan pasar bebas? Atau bisa dibilang risikonya ditanggung publik, tapi keuntungannya diprivatisasi? Saya rasa banyak dari itu bukanlah keberhasilan pasar bebas.
Seperti yang Nathan tunjukkan, saya memang sering mengkritik orang-orang yang menjadi kaya dari uang pembayar pajak karena pemerintah membuat program-program yang memungkinkan hal itu terjadi. Saya rasa satu hal yang ingin saya tambahkan ke dalam diskusi ini, yang relevan dengan poin-poin yang disampaikan oleh kedua panelis lainnya adalah soal perlunya redistribusi untuk membantu orang-orang yang sangat miskin atau berpenghasilan rendah. Oke, seperti yang sudah mereka sampaikan, sangat sedikit orang yang tidak setuju dengan hal itu. Bahkan, sebagian besar kaum libertarian pun akan menerima beberapa bentuk redistribusi dalam bentuk program anti kemiskinan. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah mengejar orang-orang yang telah sangat sukses. Dan sebagian dari itu memang didapatkan dengan cara yang tidak benar dan seharusnya dihilangkan. Karena pemerintah seharusnya tidak menciptakan kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi. Tapi, kamu bisa mendistribusikan ulang semua kekayaan dari semua triliuner, oke? Untuk mencoba mengurangi kemiskinan. Dan itu hanya akan membuat perbedaan yang sangat kecil. Ternyata, jumlah triliuner itu sangat sedikit. Jadi, meskipun masing-masing punya banyak, jumlahnya tetap tidak cukup untuk benar-benar mempengaruhi tingkat kemiskinan dan hal-hal seperti itu. Program anti kemiskinan memang layak untuk dibahas. Kebijakan anti triliuner itu tidak masuk akal. Dan sekali lagi, aku melihatmu menggelengkan kepala. Ya, maksudku, itu benar-benar absurd ketika kekayaan Elon Musk lebih besar dari PDB banyak, bahkan mungkin sebagian besar negara. Jelas itu akan membuat perbedaan. Sekarang kamu hanya punya 1 triliuner yang bahkan sudah bukan triliuner lagi sejak beberapa minggu lalu. Tapi dia akan jadi triliuner lagi. Dan jumlahnya sendiri sebenarnya tidak terlalu penting kan? Saya bicara tentang orang-orang super kaya dan gagasan bahwa mereka perlu diberi insentif dengan membiarkan pasar bebas berjalan semaunya. Dan saya rasa kita semua juga setuju bahwa pasar itu sebenarnya tidak benar-benar bebas. Banyak dari itu, seperti yang Natasha katakan tadi, imbalan pasar bebas untuk situasi yang sosialis menguntungkan perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa membeli pemerintah. Tidak, menurut saya, secara realistis, saya ingin orang-orang diberi insentif dengan prospek menjadi jauh lebih kaya daripada rekan-rekannya. Saya paham inovasi bergantung pada itu. Dan kemajuan manusia juga bergantung pada itu, dan itu tidak masalah. Kasus ekstrim lainnya di mana semua orang memiliki jumlah yang persis sama, tidak peduli apa yang telah mereka capai, sama bodohnya dengan satu orang yang memiliki semua kekayaan dan pendapatan. Tapi yang saya bicarakan adalah, apakah kita sudah di tingkat yang optimal? Saya rasa belum. Tidak ada yang membutuhkan lebih dari 100 miliar dolar. Dan karena kita memiliki banyak orang yang memiliki lebih dari 100 miliar, atau lebih dari 10 miliar. Saya cukup yakin bahwa jika pajak marginal maksimal mereka adalah 20, dan untuk kelebihan 100 miliar, itu mereka masih bisa menyimpan, Anda tahu, 20 miliar. Itu sudah cukup memberi insentif bagi mereka. Kalau tidak, ya tidak. Dan mereka akan dipaksa melakukan segala macam trik kotor. Yang mana pemerintah, dalam pandanganmu tentang pemerintah yang tidak kompeten, Jeffrey, entah bagaimana akan tertipu. Saya rasa itu harus dicoba. Karena mereka, tentu saja, mereka tetap akan termotivasi. Jeffrey, aku melihatmu menggelengkan kepala tadi. Kamu ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi sebagian dengan menekankan poin yang saya sampaikan di awal. Tidak ada cara kita benar-benar bisa mengumpulkan jumlah pendapatan pajak yang signifikan dengan mengejar para triliuner. Jika satu negara melakukannya, para triliuner itu akan pindah ke negara lain. Jika beberapa negara melakukannya, para triliuner akan mencari cara untuk membagi kekayaan mereka di antara kerabat mereka. Atau mereka akan menaruhnya di perusahaan cangkang palsu. Mereka akan melakukan berbagai hal kreatif. Jadi, adalah harapan palsu bahwa kita benar-benar akan mengumpulkan jumlah yang berarti. Jumlah pendapatan yang signifikan. Karena kita sudah masuk ke pembahasan yang cukup mendalam di sini, banyak negara izinkan yang saya. menghapus pajak kekayaan. Baru-baru ini telah mencabut pajak kekayaan mereka. Mungkin cara yang tepat bukan mengejar para triliuner setelah mereka menjadi triliuner atau miliarder besar, tapi mencegah kekayaan itu terkumpul sejak awal. Dan sekali lagi, saya tidak mengatakan jangan biarkan siapapun menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar. Saya hanya mengatakan, pada titik itu, kenakan pajak dengan cara yang sangat ketat. Kurang lebih seperti model Norbik. Masalah dengan para politisi yang memperjuangkan hal ini, baik itu kaum sosialis di Amerika maupun para populis di berbagai tempat, adalah mereka justru mengejar kelas menengah atas. Mereka mengejar orang-orang di New York yang berpenghasilan 700 ribu dolar. Padahal itu sebenarnya tidak membuatmu kaya di New York. Saya bahkan tidak akan mengejar orang-orang yang berpenghasilan kurang dari 5 juta dolar, tapi di atas 5 juta dolar. Gagasan bahwa kamu benar-benar membutuhkan itu. Kalau tidak, kamu tidak akan termotivasi untuk menjadi CEO yang hebat, itu sangat tidak masuk akal. Dan hal itu memungkinkan Baiklah, akumulasi saya kekayaan ingin yang sangat mengubah berlebihan. beberapa hal. Tahukah kamu, Nathan? Argumen standar yang menentang pajak kekayaan adalah bahwa orang kaya pada akhirnya akan membawa perusahaan, pekerjaan, dan kekayaan mereka pergi. Kamu tahu, meninggalkan kota New York misalnya, sekarang setelah Mamdani menjadi wali kota karena kebijakan sosialis demokratiknya, apakah itu benar-benar terjadi? Atau menurutmu itu lebih kepada upaya lobby yang efektif saja?
Baik, mari kita perjelas apa yang sedang diperdebatkan di sana. Dan argumen yang dibuat Jeffrey pada dasarnya adalah bahwa orang-orang ini terlalu berkuasa karena mereka berada di atas hukum. Kamu bisa membuat undang-undang apapun yang kamu mau, dan mereka akan selalu menemukan cara untuk melanggarnya karena mereka sama sekali tidak menghormati hukum yang kamu tetapkan. Dan mereka akan melindungi kekayaan mereka dari upaya demokratis untuk membuat undang-undang tentang seberapa banyak kekayaan yang boleh kamu miliki. Itu benar-benar menunjukkan segalanya tentang fakta, bahwa kita seharusnya tidak punya masyarakat yang di dalamnya orang-orang seperti ini memiliki tingkat kekuasaan sebesar itu. Sekarang, maksud saya ini selalu argumen dari kaum konservatif adalah apapun yang kamu coba lakukan akan sia-sia, bukan? Saya rasa itu tidak berlaku dalam praktiknya. Dalam praktiknya, jika kamu menerapkan pajak penghasilan dan menegakkan pajak penghasilan tersebut, orang-orang cenderung membayar pajak mereka. Yang dibutuhkan hanyalah penegakan hukum. Kamu hanya perlu memastikan ada hukuman ekonomi bagi orang-orang yang membawa kekayaan mereka ke luar negeri. Kamu memang perlu melakukan sebagian dari ini di tingkat nasional, karena kita punya sistem federal dengan 50 negara bagian. Dan ini memang mendorong semacam persaingan saling menurunkan pajak, di mana jika satu negara bagian menaikkan pajaknya, negara bagian lain bisa menurunkan pajaknya dan berkata, datanglah ke sini. Tapi itu adalah alasan untuk melakukan ini secara nasional, di mana sangat sedikit orang yang akan meninggalkan Amerika Serikat daripada melakukannya di tingkat kota atau negara bagian. Dan itu hanya membuktikan bahwa orang-orang ini punya terlalu banyak kekuasaan. Menarik. Oke, kamu tahu. Aku ingin bertanya sedikit tentang filsafat moral di sini. Ada filsuf moral yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang menghasilkan $1 triliun sendirian. Pada dasarnya, kekayaan yang sangat besar selalu dibangun sebagian dari infrastruktur sosial, pendidikan publik, sistem hukum, dan tenaga kerja orang lain. Apakah masyarakat memiliki klaim moral yang sah untuk mengambil kembali sebagian uang itu, misalnya dari Elon Musk? Jeffrey? Saya tidak akan mengambil sikap tentang apa itu klaim moral atau bukan. Saya hanya ingin memperjelas posisi saya. Saya tidak berargumen bahwa kita tidak seharusnya memajaki para triliuner. Oke, tentu saja, kita akan memajaki para triliuner. Saya berargumen menentang usulan yang menjadi topik diskusi ini, yaitu apakah triliuner seharusnya ada. Mengisyaratkan bahwa, entah bagaimana, kita harus melarang seseorang untuk mendapatkan sebanyak itu, atau kita harus memiliki pajak yang sangat menyita, sehingga membuat semuanya hengkang. Kita seharusnya memajaki orang-orang berpenghasilan tinggi, dengan tarif yang wajar, bukan tarif yang terlalu tinggi, karena itu akan menimbulkan penghindaran dan pengelakan pajak. Tetapi tentu saja, kita harus memajaki para triliuner, dan mereka harus membayar porsi pajak yang wajar. Nathan, saya ingin kembali ke kamu dan ingin tahu pendapatmu tentang apa yang perlu dilakukan. Kebijakan apa yang sebenarnya bisa diterapkan dan efektif untuk melawan ketimpangan yang kita lihat di dunia saat ini dan mendistribusikan kembali kekayaan. Jadi hanya ingin menanggapi pertanyaan tentang klaim moral. Sebuah masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi. Dan kewajiban itu secara moral lebih kuat daripada menghormati hak orang untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya hingga membuat mereka seperti dewa di bumi, bukan? Kewajiban untuk menjaga kesejahteraan masyarakat itu sangat penting. Kewajiban para pemberi kerja untuk memastikan bahwa mereka membayar upah yang layak kepada pekerjanya, bahwa para pekerja di perusahaan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi, apa yang akan saya katakan? Kebijakan yang perlu kita terapkan adalah kebijakan yang memastikan hasil, di mana setiap orang dalam masyarakat terjamin kesejahteraannya. Itu berarti memastikan setiap pekerja bisa bergabung dengan serikat pekerja agar mereka memiliki kekuatan tawar yang diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan yang baik dari pemberi kerja mereka. Itu berarti, ya benar, itu memang berarti hal-hal seperti pajak atas rumah kedua mewah yang sedang diterapkan di New York. Itu juga berarti menaikkan pajak penghasilan, menerapkan beberapa pajak kekayaan, agar Anda bisa memastikan biaya kuliah lebih terjangkau, agar Anda bisa memastikan setiap orang memiliki akses kesehatan, layanan kesehatan. Ada serangkaian usulan yang telah diajukan oleh kandidat sosialis, dan bahkan Demokrat liberal pun telah mengajukannya. Semua itu dirancang untuk memastikan bahwa kita hidup dalam masyarakat yang bermoral, yang peduli pada orang-orang, dan tidak lebih menghormati properti daripada manusia. Masalah dengan masyarakat bermoral seperti ini adalah banyak upaya seperti itu di masa lalu telah banyak disalahgunakan dan akhirnya menjadi korup. Dan itu bertentangan dengan sifat manusia. Komunisme adalah contoh klasiknya. Dan kamu tahu, kamu bicara tentang perlunya membuat kota New York menjadi terjangkau. Saya juga ingin begitu. Putri saya tinggal di kota New York dan itu tidak terjangkau. Tapi secara realistis, kota New York adalah salah satu dari beberapa kota dunia yang berada di puncak ketika berbicara soal kapitalisme. Tidak ada yang punya hak untuk tinggal di sana. Kamu harus menghasilkan cukup uang agar bisa tinggal di sana. Memang begitulah kenyataannya. Jadi banyak rencana yang kamu bicarakan di New York bersama Mondani itu tidak akan berhasil hanya karena terlalu jauh dari kapitalisme. Saya sedang membicarakan hal yang berbeda. Ada hal-hal yang memang secara moral, masyarakat punya hak, bahkan kewajiban untuk melakukannya. Untuk memastikan bahwa situasi secara keseluruhan adalah demi kebaikan bersama. Saya bilang, saya seorang kapitalis. Itu berarti saya mendukung kepemilikan pribadi. Tapi bahkan fakta bahwa masyarakat mengizinkan kepemilikan pribadi itu sendiri adalah sesuatu yang agak baru. Ketika kepemilikan itu didukung oleh negara yang menegakkan hak Anda untuk memilikinya, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya dari Anda, ini adalah hal yang mendasar. Kita melakukan ini karena kita percaya pada kebaikan bersama.
Itu bukan demi kebaikan bersama jika kita memiliki tingkat ketimpangan seperti yang ada di Amerika Serikat saat ini. Itu terlihat seperti penipuan. Membuat orang tidak bahagia, itu membuat orang menjadi gila. Jadi, apakah itu pajak kekayaan atau pajak atas keuntungan yang belum direalisasi, atau modal yang dikenakan pajak pada tingkat yang sama dengan tenaga kerja, sesuatu harus dilakukan dan bisa dilakukan. Dan omong-omong, soal meninggalkan Amerika Serikat atau beberapa negara lain, saya tidak begitu yakin, tapi ada perpajakan universal.